Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Siti Fauzia Bude dari kelas A dengan NIM 811423069. Saya Sintiawati Auna, kelas A dengan NIM 811423075. Oke, baik, di sini kami mengambil salah satu penyakit, yaitu penyakit demam berdarah dengue. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu penyakit demam berdarah dengue? Nah, penyakit demam berdarah dengue sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Penyakit ini sendiri dapat menyebabkan berbagai gejala, mulai dari demam ringan hingga komplikasi serius seperti pendarahan berat, kegagalan organ, dan shock. Nah, DBD sendiri sering terjadi di daerah tropis dan subtropis, terutama selama musim hujan ketika nyamuk berkembang biak dengan cepat. Oke, virus dengue sendiri memiliki 4 serotipe. Yang pertama ada serotipe DenV1, DenV2, DenV3, dan DenV4. Infeksi oleh satu serotipe tidak memberikan perlindungan terhadap serotipe lainnya, sehingga seseorang dapat terinfeksi lebih dari sekali. Infeksi berulang beresiko lebih tinggi, menyebabkan komplikasi berat. Oke, selanjutnya ciri-ciri nyamuk Aedes. Kalian tahu nggak sih bagaimana infeksi virus Aedes itu sendiri? Nah, infeksi virus Aedes sendiri berasal dari nyamuk Aedes yang ditularkan melalui virus dengue. Yang berikutnya, ciri-ciri nyamuk Aedes sendiri itu yang pertama, ukuran dan penampilan. Berukuran kecil dengan tubuh berwarna hitam, dengan memiliki belang-belang putih pada kaki dan tubuhnya. Yang kedua, kebiasaan hidup. Nyamuk Aedes sendiri aktif pada pagi hari dan sore hari, dan biasanya menggigit antara pukul 08.00 sampai 10.00 pagi hari, dan 15.00 sampai 17.00 pada sore hari. Nah, berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, pot bunga, tempat air hujan, atau kaleng bekas. Selanjutnya ada tempat peristirahatannya. Beristirahat di tempat gelap seperti di bawah meja, belakang pintu, atau di antara pakaian yang digantung. Nah, pola gigitannya sendiri, gigitan nyamuk Aedes seringkali tidak terasa sakit, tetapi dapat menyebabkan gatal. Yang kedua, daya sebar. Nyamuk Aedes sendiri memiliki jangkauan terbang terbatas sekitar 100-200 meter, akan tetapi sangat efektif dalam menularkan virus dari satu individu ke individu lainnya. Selanjutnya, gejala demam berdarah dengue sendiri. Nah, gejala DBD biasanya muncul setelah masa inkubasi 4-10 hari sejak gigitan nyamuk yang membawa virus dengue. Gejalanya dapat bervariasi dari ringan hingga berat, tergantung pada kondisi tubuh atau serotipe virus yang menginfeksi. Yang pertama, gejala umum. Gejala umumnya sendiri demam tinggi yang mendadak. Biasanya demam lebih dari 38 Celcius dan berlangsung selama 2-7 hari. Yang kedua, sakit kepala berat, terutama terasa di belakang mata. Yang ketiga, nyeri otot dan sendi, dikenal sebagai breakbone fever karena nyerinya yang intens pada tulang dan otot. Yang keempat, ruam dan kulit. Ruam merah biasanya muncul pada hari ketiga hingga ke-6 penyakit. Dan selanjutnya ada mual dan muntah. Beberapa pasien mengalami penurunan nafsu makan. Yang terakhir, pendarahan ringan, mimisan, gusi berdarah atau bercak darah di bawah kulit. Nah, selanjutnya ada gejala berat DBD. Yang pertama itu penurunan tekanan darah atau shock. Yang kedua, pendarahan hebat seperti muntah darah atau buang air besar. Yang ketiga, kerusakan organ seperti hati dan paru-paru. Dan yang keempat, kesulitan bernapas atau penurunan kesadaran. Nah, adapun tanda-tanda bahaya terkena DBD. Yang pertama, nyeri perut hebat, muntah terus-menerus, tangan dan kaki dingin serta lembab, dan penurunan kesadaran. Nah, gejala ini memerlukan perhatian medis segera, terutama jika tanda bahaya itu muncul. Diagnosis dini yang tepat dan pengobatan yang tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi terjadinya penyakit demam berdarah dengue. Penerapan 3M. Pertama, menguras tempat penampungan air.
Tempat-tempat yang sering menjadi sarang nyamuk adalah wadah yang menampung air bersih seperti bak mandi, vas bunga, ember, dan tempat minum hewan. Kenapa menguras itu penting? Nah, air bersih yang tidak mengalir merupakan habitat utama bagi nyamuk, terutama Aedes aegypti untuk bertelur dan berkembang biak. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, kuras bak mandi dan ember minimal seminggu sekali. Kedua, bersihkan permukaan wadah untuk memusnahkan telur nyamuk yang mungkin menempel. Kedua, menutup rapat penampung air. Wadah air seperti drum, tong, atau tempat penampungan air lain harus ditutup rapat agar tidak ada celah untuk nyamuk masuk dan bertelur. Kenapa menutup penting? Nah, nyamuk Aedes aegypti dapat bertelur di permukaan air meskipun hanya dalam jumlah kecil. Dengan menutup wadah, risiko perkembangbiakan nyamuk berkurang secara signifikan. Ketiga itu, mendaur ulang atau membuang barang bekas. Nah, barang-barang bekas seperti kaleng, botol plastik, ban bekas, atau gelas plastik sering menjadi tempat air tergenang setelah hujan. Nah, kenapa mendaur ulang atau membuang penting? Barang bekas ini menciptakan genangan air kecil yang ideal untuk nyamuk bertelur. Dengan mendaur ulang atau membuang barang-barang tersebut, kita dapat menghilangkan tempat nyamuk berkembang. Nah, untuk langkah tambahan seperti lubangi barang bekas yang sulit dibuang agar air tidak menggenang, dan simpan barang bekas di tempat yang tidak terkena hujan. Nah, adapun langkah tambahan plus untuk perlindungan diri seperti menggunakan kelambu saat tidur. Penting terutama bagi bayi, anak-anak, dan orang yang tidur di daerah yang rawan nyamuk. Kelambu menciptakan penghalang fisik yang efektif untuk mencegah gigitan nyamuk. Kedua, menggunakan lotion atau obat anti nyamuk. Lotion anti nyamuk yang mengandung bahan seperti divicaridin atau citronella dapat memberikan perlindungan ekstra. Alternatif lainnya adalah menggunakan obat nyamuk bakar atau alat pengusir nyamuk elektronik. Nah, berikut upaya preventif dan promotif. Upaya preventif sendiri seperti 3M+, fogging berkala, pemantauan jentik nyamuk, penggunaan pelindung diri, dan kebersihan lingkungan. Untuk promotif seperti edukasi masyarakat, penyebaran informasi, peringatan melalui media, perancangan program 3M, dan sosialisasi di fasilitas kesehatan. Dari penjelasan yang tadi dapat disimpulkan bahwa pencegahan DBD sangat penting dan dapat dilakukan melalui tindakan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan 3M+, menggunakan pelindung diri, dan melakukan fogging di area berisiko. Edukasi dan kesadaran masyarakat juga berperan besar dalam mengendalikan penyebaran DBD. Dengan penerapan langkah-langkah ini, kita dapat mengurangi kasus DBD dan melindungi kesehatan masyarakat.